Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada pada bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Seperti biasa, pada bulan Kitab Suci Nasional ini kita diajak untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap Kitab Suci yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan pada bulan September tahun 2020 ini, kita diajak untuk merenungkan Kitab Suci dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Apa itu krisis iman dan identitas? Krisis iman adalah lunturnya keimanan seseorang. Dalam hal ini, sebagai orang Katolik, krisis iman berarti lunturnya kepercayaan kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan krisis identitas adalah lunturnya identitas seseorang. Identitas di sini dimengerti sebagai kesadaran akan jati diri seseorang. Dalam hal ini, jati diri kita adalah sebagai pengikut Kristus dan sebagai anggota Gereja Katolik. Ada beberapa contoh yang bisa kita tampilkan berkaitan dengan krisis iman dan identitas ini. Karena minimnya pengetahuan iman, maka membuat orang juga luntur akan imannya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan juga bisa menyebabkan krisis identitas atau lunturnya identitas sebagai pengikut Kristus dan sebagai anggota gereja. Dan ini juga yang menjadi keprihatinan yang serius bagi umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang. Masih banyak di antara kita yang minim pengetahuan imannya dan karena itu juga membuat luntur keimanannya dan juga identitasnya. Contoh lain, krisis iman dan identitas ini tampak dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik yang kadang juga masih takut untuk menunjukkan iman kita di tengah-tengah kehidupan nyata. Kita masih sembunyi-sembunyi untuk cari aman. Bahkan kita juga kadang belum berani untuk mengadakan pembelaan terhadap kebenaran iman kita. Juga masih ada di antara kita yang tidak terlalu peduli dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai anggota gereja dengan hidup semaunya sendiri. Ada juga di antara kita yang meninggalkan iman kekatolikan karena melihat di tempat lain lebih menarik, lebih masuk akal. Dan juga ada yang meninggalkan iman kekatolikan karena jabatan, karena perkawinan dan sejenisnya. Dan krisis yang lain juga tampak ketika kita sebagai orang Katolik menghadapi persoalan yang berkepanjangan. Kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama sebagai sesama anggota gereja yang dituduh tidak peduli dan lain sebagainya. Dengan demikian, orang mengalami kelunturan dalam iman dan juga identitasnya. Itulah beberapa contoh berkaitan dengan krisis iman dan identitas. Lalu, kabar gembira apa yang bisa kita wartakan di tengah situasi krisis iman dan identitas ini? Dan itulah yang akan kita coba jawab
melalui permenungan selama bulan kitab suci nasional ini. Ada 4 permenungan yang akan saya sampaikan selama bulan kitab suci nasional ini. Dan saya mengajak kita semua untuk mengikutinya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di permenungan berikutnya. Terima kasih.